Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gofur Rafiq Amanu, NPM 2018-720-3032, akan mempresentasikan materi tentang karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang dibimbing oleh Bu Naila Riza Umami, MPD. A. Karakteristik alat ukur yang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kriteria tertentu, diantaranya sebagai berikut. 1. Valid, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. 2. Reliable, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. 3. Relevan, artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Alat ukur juga harus sesuai dengan domain hasil belajar, seperti domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Jangan sampai ingin mengukur domain kognitif menggunakan alat ukur non-tes. Hal ini tentu tidak relevan. Yang keempat, representatif, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Yang kelima, praktis, artinya mudah digunakan. Kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari pembuat alat ukur atau guru, tetapi juga bagi orang lain yang ingin menggunakan alat ukur tersebut. Yang keenam, diskriminatif, artinya adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Semakin baik suatu alat ukur, maka semakin mampu alat ukur tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti. Yang ketujuh, spesifik. Artinya, suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Jika alat ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes jangan menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. Yang kedelapan, proporsional. Artinya, suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Itu juga ketika menentukan jenis alat ukur, baik tes maupun non-tes. B. Model-model evaluasi. Model evaluasi yang dikelompokkan Nana Suyana dan R. Ibrahim yang membagi model evaluasi menjadi 4 model utama, yaitu sebagai berikut. 1. Model pengukuran. Model pengukuran atau measurement model banyak mengemukakan pemikiran dari R. Thorndike dan R. Abel. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitikberatkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat atau atribut tertentu yang dimiliki oleh objek, orang, maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Anda dapat menggunakan model ini untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, dan perencanaan pendidikan. Yang kedua, model penyesuaian oleh Ralph E. Taylor, George B. Carroll, dan Lee J. Gronberg. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian atau kongruensi antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Objek evaluasi adalah tingkah laku peserta didik, yaitu perubahan tingkah laku yang diinginkan atau intended behavior pada kegiatan pendidikan baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.
Yang ketiga, Educational System Evaluation Model oleh Daniel L. Stapleton, Michael Scriven, Robert Stark, dan Malcolm M. Provost. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performa dari berbagai dimensi, tidak hanya dimensi hasil saja, dengan sejumlah kriteria baik yang bersifat intelek atau intern maupun relatif atau ekstern. Model yang menekankan sistem sebagai suatu keseluruhan ini sebenarnya merupakan penggabungan dari beberapa model, sehingga objek evaluasinya pun diambil dari beberapa model, yaitu model Context dari Stark, model CICP dari Stapleton, model Scriven, dan model Provost. Yang keempat, Illuminative Model oleh Malcolm Arnold dan Hamilton. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka atau open-ended. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning value dalam konteks madrasah sebagai lingkungan material dan risiko sosial, di mana guru dan peserta didik dapat berinteraksi. Tujuan evaluasi adalah untuk mempelajari secara cermat dan hati-hati terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhinya kelebihan dan kekurangan sistem dan pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar peserta didik. C. Pendekatan evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Satu, pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi pada taktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah untuk tunjukkan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik, aspek-aspek keterampilan, dan pengembangan kekurangan dapat pada guru. Didik ini dituntut untuk mengembangkan minat. Yang kedua, pendekatan sistem. Sistem Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih berdasarkan pada komponen evaluasi yang meliputi komponen kebutuhan dan visibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Dalam bahasa Stapleton disingkat CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Komponen-komponen ini harus menjadi landasan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran pada sistem. Dan jika dilihat dari penafsiran hasil, evaluasi juga dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Satu, penilaian acuan PAB. Pendekatan ini sering juga disebut dengan norma absolut. Jika Anda ingin menggunakan pendekatan ini, berarti Anda harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Ini juga dapat menggunakan langkah-langkah tertentu untuk menemukan PAP seperti menentukan pola ideal, mencari rata-rata, dan temuan baru ideal. Kemudian menggunakan pedoman versi skala nilai. Ini juga digunakan dalam evaluasi atau penilaian proaktif yang berfungsi untuk memperhatikan proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian acuan norma (PAN). Salah satu perbedaan PAP dengan PAN adalah penggunaan tolak ukur hasil atau skor. Sebagai pembanding, pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelas. Artinya, nilai dalam bentuk angka maupun kualifikasi memiliki sifat relatif. Artinya, jika Anda sudah menyusun dengan konversi skor untuk suatu kelompok, maka pedoman itu hanya berlaku untuk kelompok itu saja dan tidak berlaku untuk kelompok yang lain, karena distribusi skor peserta didik sudah berbeda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.